Interest 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-14 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Bagaimana kabarnya Sobat Interest 007 pada hari ini? Semoga dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulan yang penuh semangat patriotisme dan perjuangan. Makanya di bulan ini saya ingin mengangkat tema terkait integritas. Kira-kira nyambung nggak ya? Nah, supaya tahu nyambung atau enggak, kita simak aja ya semua Sobat Interest 007. Simak terus podcast kita kali ini. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, salah seorang pegawai KPPN Gunung Sitoli yang paling berintegritas. Maksud saya salah ya, paling pakar terkait integritas ya. Nah, di sini sudah bersama saya Vincent. Halo Vincent, apa kabar? Sehat? Iya. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, silakan Vincent kenalan dulu dengan Sobat Interest 007. Oke. Halo Sobat Interest 007. Perkenalkan, saya Vincentia Dianti ya. Saat ini saya bertugas di KPPN Gunung Sitoli, tepatnya di seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Jadi saya mau ralat dulu nih pernyataan Bu Yanti bahwa saya paling pakar dalam hal integritas. Sebenarnya semua pegawai KPPN dan pada umumnya Kementerian Keuangan itu seharusnya dan idealnya sudah pakar dalam hal integritas, setidaknya secara praktiknya, walaupun tidak terlalu menghafal dan mengetahui peraturan-peraturannya ya. Dan kebetulan karena saya di KI, mungkin itulah menjadi pertimbangan memilih saya sebagai narasumber di topik pembicaraan kita kali ini. Iya, betul. Kalau soal penegakan integritasnya, seluruh pegawai KPPN Gunung Sitoli sudah sangat berintegritas ya. Cuma memang karena Vincent yang duduk di seksi Vera KI yang paling lama ya sepertinya ya. Iya. Paling lama di seksi Vera KI. Jadi bisa memberikan inspirasi ya dalam diskusi kita kali ini. Nah, Vincent, sebenarnya Weekend Talk Show kali ini masih melanjutkan materi terkait kompetensi manajerial ASN yang salah satunya sudah saya sebut tadi terkait integritas ya. Jadi ada beberapa kompetensi manajerial ASN. Yang pertama itu adalah integritas. Nah, definisi kompetensi integritas sesuai dengan Permenpan 38 tahun 2017. Berdasarkan Permenpan 38, integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, di standar kompetensi itu ada level-levelnya ya, ada level 1 sampai 5. Kalau level 1 mulai dari pelaksana, dia harus memiliki level 1, kemudian seterusnya pejabat pengawas 2, administrator 3. Nah, untuk levelnya di level 1 itu integritas itu bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi, dan yang terakhir tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Kemudian di level 2 mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Kemudian menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya, dan yang terakhir memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Itu level 2 ya. Kalau Vincent sebenarnya sudah 100% ya di level 1 ya. Mudah-mudahan Tuhan tolong 100% Bu. Kan udah pernah kita Vincent di assess kan? Sudah. Untuk ini ya udah 100%. Nah, kalau untuk level 2-nya kira-kira sudah tercapai tuh yang saya bacakan tadi kriteria di level
Mengingatkan mungkin saya belum pernah juga ya Bu, secara pribadi, karena saya belum pernah melihat ada sesuatu yang mencurigakan gitu yang dilakukan teman-teman di lingkup KPPN. Tapi saya sebagai KI mengingatkan itu dalam bentuk kita ada internalisasi, ada GKM. Iya, itu secara rutin ya Secara dilakukan rutin ya. yang diatur. Jadi mengingatkan bukan karena Ada terlihat ada sesuatu, iya. ya karena memang secara teratur kita melakukan kegiatan Iya. sosialisasi itu ya. Oke, jadi Vincent yang tadi Vincent sudah sebut juga, Vincent bertugas di saat ini di seksi Vera KI. Sudah berapa lama itu di Vera KI? 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun ya, sudah cukup lama ya. Sebelumnya, sebelum di Vera KI? Sebelumnya saya di Subak Umum. Di Subak Umum. Tahun berapa Vincent di KPPN Gunung Sitoli ini? Akhir 2014 Bu. 2014? Ya, Jadi udah 10 tahun? Iya, akhir 2014, Oktober 2014 saya pertama kali di sini. Kemudian sempat tugas belajar 2018 sampai 2021. 2021 awal kembali lagi ke sini sampai 2024. Oh, jadi dalam durasi 10 tahun itu ada selingi tugas belajar dari tahun 2018 sampai 2021. 3 tahun ya. Setelah itu kembali lagi ke luar biasa ya. Memang asli dari Nias ya, Vincent. Oh, jadi kembali mengabdi ya. Iya Bu. Kepada Ibu Pertiwi, kepada tanah asal ya. Tanah kelahiran. Memang bercita-cita, bertujuan untuk itu sebenarnya. Tidak pernah terpikir untuk punya cita-cita yang sangat besar untuk tanah kelahiran, cuman memang sepertinya kehidupan membawa untuk kembali ke situ. Gitu. Nah, kalau sebelum tadi di pertama dari 2014, Vincent sudah pernah ada di Vera KI di Kepetuan Internal ini? Belum pernah Bu. Oh, sebelumnya gitu. saya lamanya di pencarian dana dan manajemen satker 2014 sampai 2018 saat itu. Kemudian tugas belajar. Setelah selesai tugas belajar kembali ke Gunung Sitoli, saya di Subak Umum, kemudian di Vera KI. Oh gitu. Berarti udah cukup lengkap juga ya. Tinggal pengalamannya di KPPN udah hampir semua ya. Satu lagi yang belum ya. Baik. Jadi yang paling lama tapi di PDMS ya. Tapi kalau di Vera KI udah cukup lama juga. Nah, saat ini KPPN Gunung Sitoli itu terpilih sebagai salah satu kantor vertikal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satu dari 27 satker ya, untuk mengikuti penilaian ZI WBBM. Boleh nggak diceritain Vincent, kira-kira proses sejak terpilihnya sampai saat ini itu apa aja yang udah dikerjakan? Itu waktu pertama terpilih Vincent udah ada di Vera KI atau masih di Subak Umum? Waktu WBBM 2021 sepertinya saya udah di Vera KI. Jadi apa yang sudah dikerjakan ya sejak terpilih sampai saat ini? Jadi kita kan sebenarnya sudah percobaan kedua kalinya ya Bu ya untuk WBBM ini. Tapi sebelum WBBM kita ada WBK juga ya Bu. Jadi WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi. Nah, prosesnya sebenarnya kurang lebih sama ya Bu. Tapi kalau WBBM ini dia lebih advance lagi kalau saya bisa bilang. Kalau di WBK kemarin kita membuktikan bahwa kita adalah unit yang melakukan kegiatan-kegiatan dan tidak melakukan korupsi dalam pelaksanaannya. Sedangkan kalau WBBM itu kita perlu membuktikan kepada lembaga sertifikasi seperti itu ya, bahwa kita adalah unit-unit yang bekerja dengan baik, tidak melakukan korupsi, tapi juga berfokus pada pelayanan yang terbaik gitu. Jadi bukan cuma sekedar yang penting kan nggak korupsi, tapi servisnya juga yang baik, terbaik seperti itu. Jadi dari awal tahun kami telah melakukan pemenuhan dokumen Bu. Bukan kami, kita sebenarnya. Ya, semua ya, tapi leadnya pasti dari Vera KI. Vera KI, kita telah melakukan pemenuhan dokumen, dan pemenuhan dokumen ini sebenarnya adalah hanya dalam tanda kutip hanya pembuktian bahwa kita itu adalah unit yang tidak korupsi dan pelayanannya baik. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan
sehari-hari sebenarnya, tapi kita dokumentasikan dan kita laporkan pada pihak penilai. Nah, proses pemenuhan dokumen itu sudah selesai dan sudah diverifikasi oleh pihak Kanwil dan pihak pusat. Kemudian kita diusulkan oleh Kementerian Keuangan untuk tahap penilaian ke Kemenpan RB. Dan saat ini kita sedang menunggu proses selanjutnya, Bu. Apakah akan ada yang namanya istilah shopper, akan ada misalnya tiba-tiba penilai yang tidak kita tahu ternyata dia penilai. Jadi dalam proses menunggu itu kita juga mempersiapkan sarana prasarana kita juga mempersiapkan teman-teman untuk nanti ada kemungkinan wawancara, sambil kita terus memenuhi dokumen. Walaupun proses pemenuhan dokumen itu sudah selesai, tapi kita terus membuktikan, tetap mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan kita agar ketika nanti dikonfirmasi oleh pihak penilai dalam proses wawancara, kita bisa memberikan bukti yang terbaik. Nah, jadi tadi Vincent sebutkan ini sudah tahun yang kedua ya. Berarti tahun 2023 sebenarnya sudah terpilih ya? Iya, sudah mengusulkan dan sudah sampai penilaian Kemenpan RB. Oh gitu. Tapi waktu itu mungkin belum sampai memperoleh predikat ya. Di tahun 2024 kembali diusulkan. Nah, yang disebut pemenuhan dokumen ini tentunya didahului dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya ya. Jadi ada beberapa matriks gitu ya yang harus dipenuhi. Rencana kegiatan. Nah, itu harus direalisasikan. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasinya pemenuhannya itu dalam sebuah aplikasi ya kita sebut ya. Iya, ini sebenarnya aplikasi internal ya, Bu. Internal Kementerian Keuangan. Jadi namanya aplikasi dia.kemenko.go.id. Kita masukkan semua dokumentasi kita itu ke dalam aplikasi itu. Semacam database berarti ya? Database. Saya yakin juga sebenarnya KL-KL lain juga punya aplikasi untuk menampung dokumen-dokumen itu ya, karena bukan cuma Kemenko yang diusulkan untuk BBM atau BBK ini ya. Seluruh satker KL ya. Seluruh Indonesia. Oh, jadi ini khusus Kementerian Keuangan ya, DIA namanya ya, DIA. Oke, jadi pemenuhan dokumen sekarang sudah sampai pada tahap tadi misteri penilaian yang memang RB. Nanti mau ada mystery shopper gitu ya. Kemudian mungkin ada wawancara, field evaluation gitu ya. Mudah-mudahan lulus dapat mencapai predikatnya ya yang diimpi-impikan. Nah, menurut Vincent, apa bedanya KPPN Gusit? Tadi disebut sama Vincent sebelum WBBM ada WBK. WBK itu tahun berapa? Kita perolehnya itu tahun 2021. WBK. Jadi setelah 2021 dapat predikat WBK, kemudian 2023 diusulkan untuk WBBM. Nah, menurut Vincent kan ini saksi hidup ya berarti ya. Dari tahun 2014 sebelum ada predikat WBK, WBBM gitu ya, sampai dengan sekarang mau menuju WBBM. Apa bedanya KPPN Gunung Sitoli yang dulu dengan yang sekarang yang sudah menyandang predikat ZIWBK dan menuju WBBM? Kalau secara praktikal ya, Bu ya, sebenarnya saya merasa tidak ada yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, karena sebelum WBK dan WBBM ini diimplementasikan, kita dari DJPB juga sangat menekankan service excellence, service excellence dan integritas gitu. Jadi memang ya sudah berjalan by default sebenarnya service dan integritas itu. Hanya ketika WBK kita hanya perlu membuktikan bahwa kita memang tidak pernah melakukan tindakan korupsi dalam memberikan layanan kita gitu. Jadi dilihatlah pengaduan-pengaduan, apakah pernah ada pengaduan dari Satker, dilihat juga ketaatan kita dalam hal pelaporan harta kekayaan, dilihat juga kemungkinan benturan kepentingan antara Satker dan pegawai KPPN seperti itu. Nah, sedangkan kalau WBBM ini dia ada pertambahan lagi, Bu, penilaiannya lebih advance gitu ya. Jadi dia selain membuktikan bahwa kita bebas dan berintegritas, kita juga memberikan pelayanan terbaik seperti itu. Dan kita berperan sebagai agent of change. Jadi dalam kalau kita lihat pemenuhan dokumen itu,
sangat menekankan reformasi birokrasi apa yang telah dilaksanakan di kantor, bagaimana peran pemimpin sebagai role model, kemudian apakah telah dilaksanakan agent of change, dan apakah rencana kerja agent of change itu sudah direalisasikan, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang telah diimplementasikan di kantor yang berfungsi meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dan kalau misalnya ketika kita WBK kita ada inovasi dan ternyata dia continue tuh inovasinya sampai bertahun-tahun sampai ketika kita diusulkan BBM. Nah inovasi yang sudah lama itu harus ada kedeltaannya. Apa tuh kedeltaan? Harus ada peningkatan fungsinya. Dibandingkan sebelum ada inovasi. Harus ada peningkatan kebermanfaatannya. Dan harus pernah direplikasi oleh satuan kerja yang lain. Jadi kalau dicontoh ya. Betul. Kalau WBK kemarin kita hanya diminta untuk membuat inovasi atau mereplikasi dari orang lain. Sedangkan ketika WBBM kita diminta untuk membuat inovasi, mereplikasi dan seperti menularkan seperti itu ya Bu, agar orang lain juga mereplikasi. Kemudian ada lagi yang satu lagi Bu tentang Island of Integrity. Jadi melalui Island of Integrity itu kita seperti membuat pulau integritas ya Bu. Kita mengajak satuan kerja lain, unit lain untuk berintegritas, menularkan virus-virus integritas. Perbedaannya mungkin cuma dari poin-poin penilaian ya Bu ya, poin penekanan penilaian gitu. Tapi secara praktis di kehidupan sehari-hari di kantor KPPN Gunung Soli tidak ada yang terlalu berbeda Bu, karena sudah seperti rohnya gitu ya Bu ya. Berarti bisa dibilang tidak ada predikat WBK atau WBBM, sebenarnya perilaku integritas sudah tumbuh di KPPN Gunung Sitoli, sudah diimplementasikan. Betul. Apa itu mungkin memperkuat meningkatkan rasa integritas atau enggak tuh kira-kira? Menurut saya iya, pasti sedikit banyaknya sertifikasi ini memberikan kita semakin berintegritas ya. Kita jadi semakin aware gitu ya. Karena dalam proses pembangunan zona integritas ini kan melibatkan seluruh pihak di satu unit gitu ya. Bukan cuma pegawai tapi juga PPNPN seperti itu. Nah, tapi juga menurut saya ini sebagai bukti karena mungkin saja meskipun kita mengimplementasikan integritas dan service excellence sebelumnya, tapi kita tidak punya bukti kepada pihak luar, kepada stakeholder. Kita tidak punya jaminan bahwa kita ini adalah unit yang berintegritas. Kita menurut saya Bu, ini saya pribadi, kita WBK dan WBBM ini kita memberikan kepercayaan atau tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada para pengguna layanan kita bahwa kita memang unit yang berintegritas dan yang melayani kita. Jadi menurut Vincent pencanangan itu penting ya, maksudnya penting untuk diketahui oleh semua orang bahwa unit kita ini sudah bersih loh, sudah anti korupsi loh gitu. Itu penting. Menurut saya sangat penting. Sebagai citra positif bagi masyarakat. Itu kaitannya gimana tuh nanti? Maksudnya terhadap pelayanan kita, kira-kira kaitannya gimana itu? Menurut saya karena kita adalah unit pelayanan publik, sangat penting bagi kita untuk meyakinkan para pengguna layanan kita bahwa kita memberikan layanan kita itu dengan sebaik-baik, dengan kinerja dan kualitas terbaik yang kita mampu. Jadi pencanangan itu juga selain memberikan keyakinan terbaik kepada pengguna layanan kita, juga sekaligus untuk menyebarkan pesan yang baik kepada unit-unit pelayanan publik lainnya. Jadi bukan hanya kepada masyarakat, kepada pengguna layanan, tapi juga kepada satker-satker di sekitar kita ya. Karena kebetulan KPPN pun pengguna layanannya kebanyakan satker sih ya. Jadi kita juga menyebarkan tadi ya virus integritas, kemudian kita menumbuhkan tingkat kepercayaan ya. Kalau negara penting tuh memiliki tingkat kepercayaan publik ya, supaya dianggap sebagai pemerintah yang akuntabel, dapat dipercaya ya, bisa membayar tagihan sesuai waktu misalnya ya kan. Jadi itu penting ya. Oke. Berarti memang harus ya, maksudnya ketika sebuah unit menetapkan bahwa dia
integritas, kemudian bebas dari korupsi itu perlu dicanangkan, disebarluaskan kepada halayak, kepada pengguna layanan itu supaya menumbuhkan citra positif tadi. Nah, tadi saya dengar juga cerita Vincent menyebutkan ada inovasi, kemudian harus ada kedeltaan. Berarti menurut Vincent pencanangan ini kepemilikan predikat ini itu juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ya? Betul. Menurut saya Bu, karena ada persyaratan untuk satu unit diusulkan sebagai unit pembangunan ZI WBBM, salah satu syarat dasarnya itu adalah nilai kinerja organisasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga secara tidak langsung si unit tersebut dipaksa untuk melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan memiliki kinerja terbaik, kalau kita runut ke belakang berarti pelayanannya juga terbaik kepada para pengguna layanan. Jadi menurut saya ada efek domino ya Bu, dengan pencanangan dan pembangunan ZI. Jadi meningkatkan motivasi ya pegawai untuk lebih bagi berkinerja, untuk mempertahankan atau menumbuhkan integritas ya dalam bekerja ya. Kalau ini nih menurut Vincent ya, ini kan tadi karena kita ada di unit yang sudah memiliki predikat ZI, WBK, WBBM. Ini kan berarti unit kita ini semua pegawai sudah memiliki pemahaman yang sama nih, bahwa integritas itu penting dan semua sama-sama memperjuangkan integritas, tetap berintegritas dalam pekerjaan. Nah, menurut kamu mungkin nggak sih kalau kita itu memiliki perilaku integritas sendirian itu di tengah-tengah sebuah komunitas? Menurut saya mungkin saja Bu, tapi dia harus memiliki willpower yang sangat besar. Maka sangat beruntunglah orang yang tumbuh dan besar dengan nilai-nilai integritas dan kemudian dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Karena ketika sendirian itu kita sulit ketika kita melawan badai yang sangat besar. Maka saya sangat mengerti dengan adanya salah satu rencana kerja WBBM, yaitu pelaksanaan Island of Integrity, bahwa KPPN Gunung Sitoli harus melakukan penyebaran virus integritas kepada unit-unit lainnya. Karena kalau misalnya yang berintegritas cuma KPPN Gunung Sitoli, tapi unit-unit pelayanan publik lainnya tidak berintegritas, maka bisa saja tingkat kepercayaan publik kepada KPPN Gunung Sitoli itu juga rendah, Bu. Karena pengguna pelayanan publik bisa saja merasa sama saja kok, pelayanan publik A dengan pelayanan publik B pasti sama aja kok gitu. Jadi menurut saya ketika kita bersama-sama, maka kita bisa meyakinkan bahwa masyarakat percaya dengan kita. Masyarakat percaya ketika kita mengatakan, Pak, nanti pajaknya itu bermanfaat loh untuk Bapak, ayo rajin bayar pajak gitu. Karena nanti manfaatnya Bapak ada sekolah, ada jalan gitu. Nah, menurut saya meyakinkan itu Bu, tidak bisa cuma satu unit, satu orang, tapi harus beramai-ramai. Iya. Jadi iya betul yang kamu bilang itu ya, bahwa tidak bisa meraih kepercayaan masyarakat kalau hanya satu satker atau satu KL, ya kan? Jadi semua elemen pemerintah itu harus sama-sama ya, sama-sama memiliki tekad yang kuat untuk bisa mempertahankan integritas ya dalam pelayanan. Kalau menurut Vincent ya, kira-kira cara yang paling efektif itu apa untuk menularkan integritas kepada dalam satu komunitas atau kepada orang lain tadi yang dibilang Island of Integrity? Cara yang paling efektif itu apa? Menurut saya pertama adalah melakukannya sendiri, mengimplementasikannya sendiri, baik secara individu maupun secara unit. Misalnya secara individu kita menerapkan integritas sehingga kita bisa mengingatkan orang lain, atau tanpa kita ingatkan pun mereka melihat kita sehingga ketika mereka mau menyimpang mereka malu. Dan sepertinya hal itulah yang sudah diterapkan oleh Kementerian Keuangan saat ini, membentuk lingkungan yang membuat orang malu ketika dia tidak berintegritas. Kemudian dengan kita juga sudah melakukannya, kita juga bisa sharing baik ke teman ataupun ke unit lain. Dan satu lagi menurut saya,
memang setiap unit itu harus membuat unit kepatuhan internalnya masing-masing. Karena bahkan ketika suatu unit itu sangat berintegritas, tapi ketika tidak ada yang mengawasi, maka itu kan kecenderungan manusiawi. Perilaku korup itu ya. Perilaku korup itu bahkan kalau kita lihat negara-negara yang nilai tingkat korupsinya sangat rendah, seperti misalnya New Zealand, Selandia Baru, mereka tetap punya itu badan pengawasan dan tidak pernah berencana untuk membubarkan badan pengawasan itu. Jadi menurut saya ya dari kita sendiri kita bagikan tetap perlu pengawasan, dan tetap ada pengawasan. 3 hal itu. Kalau di kita malah ada namanya ini ya, 3 line of defense di Kementerian Keuangan. Betul. Ya. Jadi yang pertama itu atasan langsung, internal ya. Kemudian yang kedua itu apa namanya KI internal ya. Kemudian yang ketiga baru eksternal. Jadi level pengawasan itu sudah jelas. Iya, sudah ada dari 3 sisi juga ya kan. Oke. Jadi yang tadi mengembangkan budaya malu. Yang pertama mungkin melakukan sendiri ya, menerapkan sendiri. Jadi testimoni buat orang dan mengembangkan budaya malu tadi itu ya. Namanya budaya, kalau beda sendiri kurang enak ya. Jadi terpaksa kita mengikuti. Kalau budaya pasti rame-rame udah melakukan. Gitu ya, memang itu yang lebih efektif. Nah, kira-kira Vincent dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun di bekerja. Pernah nggak Vincent berjuang gitu untuk mempertahankan integritas, tapi ternyata lingkungan tuh nggak mendukung gitu? Puji Tuhan selama 10 tahun saya sebagai ASN di Kementerian Keuangan dan 10 tahunnya juga di KPPN Gunung Sitoli, saya tidak pernah harus effort untuk mempertahankan integritas, mempertahankan harga diri saya, karena saya datang ke Kementerian Keuangan ini dengan situasi yang sudah sangat develop, sudah kulturnya, budaya integritasnya itu sudah sangat terbangun. Walaupun kemungkinan ada sejarah-sejarah di mana Kementerian Keuangan itu membangunnya dengan susah payah gitu. Tapi saya mungkin generasi yang beruntung, saya masuk ke Kementerian Keuangan itu budayanya sudah rapi gitu. Sehingga saya bekerja dengan sangat nyaman. Saya tidak pernah merasa harus digoda imannya. Jadi tidak pernah ada pergolakan batin ya. Tidak ada pergolakan batin dengan teman-teman juga, tidak pernah merasa sirik juga karena mungkin yang lain kok rezekinya lebih banyak ya karena dia berbuat kotor gitu. Saya kerja dengan sangat lempeng. Jadi semua teman-teman semuanya juga udah berintegritas ya saat Vincent bergabung di Kementerian Keuangan ya. Dan syukurnya karena adanya budaya itu, para pengguna layanan kita khususnya Satker pun tidak pernah berusaha untuk dalam tanda kutip menggoda iman lagi, Bu, karena mereka sudah tahu bahwa nanti pasti ditolak gitu. Nah, ini makanya mungkin perlu ya pencanangan itu ya. Betul. Jadi kita perlu memberitahukan kepada orang bahwa kami itu tidak terima lagi penghasilan lain di luar gaji ya. Kami no korupsi gitu kan. Nah, jadi orang juga tidak berniat untuk menggodai kita ya. Bahkan kasih oleh-oleh pun sudah tidak ada lagi mereka karena ya ngapain nanti juga ditolak, malah jadinya mereka yang malu gitu kalau ngasih. Beruntung kita ada di Kementerian Keuangan ya. Iya, sangat beruntung. Tapi yang dulu-dulu pasti mengalami perjuangan yang berat ya, karena kalau kita tahu dari sejarahnya sebelum reformasi birokrasi, teman-teman sangat berusaha itu dan sampai sekarang pun mungkin perjuangan masih berlanjut ya. Mungkin tidak hanya di Kementerian Keuangan, di kementerian-kementerian lain gitu juga ya, supaya seluruh aparat pemerintah itu dapat mempertahankan integritasnya. Vincent punya nggak kira-kira tips buat teman-teman sobat KPPN 007 gitu ya yang mengalami perjuangan itu gitu. Dia pingin untuk tetap mempertahankan integritas, tapi mungkin lingkungannya nggak mendukung atau dia tidak disupport atau mungkin dia merasa kok saya berjuang tapi tidak ada nilai tambah untuk saya gitu. Kira-kira apa tuh tipsnya? Mungkin akan sangat klise ya Bu terdengar karena datang dari saya yang mungkin tidak mengalami perjuangan teman-teman gitu ya. Karena seperti saya bilang, saya datang kultur di Kementerian Keuangan sudah sangat rapi, sudah sangat bersih. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi, kita memang harus memperkuat iman Bu dengan hal itu. Karena dengan kita memiliki iman yang kuat, kita
kita akan satu bersyukur, kemudian berpengharapan. Ketika kita bersyukur, kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan kemudian ketika kita berpengharapan, kita percaya bahwa meskipun kita lihat teman yang lain kok kayaknya dia rezekinya lebih banyak nih ketika dia tidak berintegritas, tapi kita berpengharapan bahwa kelak keadaan akan semakin baik. Misalnya seperti KPPN Gunung Sitoli datang berkunjung menyebarkan virus integritas gitu, mereka jadi oh iya semakin membaik nih kondisinya. Kemudian berpengharapan mungkin rezekinya tidak harus dalam bentuk material yang saya rasakan saat ini, tapi mungkin rezeki dalam kesehatan, kebahagiaan, atau anak yang sekolah dapat dari beasiswa. Jadi ya saya rasa seperti itu aja Ibu ya, dua bersyukur kemudian berpengharapan. Berarti penting ya mencukupkan diri ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita ya, bukan gaya hidup tapi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup bukan keinginan. Oh, jadi buat teman-teman sobat KPPN 007 ya, memang kita memiliki perjuangan masing-masing ya. Tapi tadi itu apa tadi? Bersyukur dan berpengharapan. Jadi berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Semoga tips ini bisa sedikit ya mencerahkan teman-teman, bisa menjadi pegangan ya, bahwa harapannya jangan pernah letih berusaha ya, karena berharap bahwa suatu saat keadaan akan berubah. Seperti kita kan juga reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan ini nggak gampang ya, nggak sehari. Iya betul, berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi orang-orang yang bermimpi bahwa Kementerian Keuangan adalah kementerian yang berintegritas itu pasti banyak zaman dulu. Kita mungkin sudah tua, sudah pensiun, mungkin sudah ada yang almarhum juga. Iya, dan saat ini kita lah yang menikmatinya. Semoga kita tetap berada dalam barisan pejuang integritas ya. Baik Vincent, kayaknya obrolan kita ini udah sangat luar biasa ya hari ini ya. Udah bisa menumbuhkan semangat teman-teman nih dalam memperjuangkan integritas. Mungkin ada sedikit highlight dari Vincent dari obrolan kita terkait integritas. Baik, kebetulan kan kita Menteri Keuangannya kan Ibu Sri Mulyani. Iya. Dan kita sudah melihat bagaimana integritasnya, profesionalismenya, dan Ibu itu juga sering memberikan quote-quote penyemangat gitu ya. Salah satu quote yang lama yang paling beresonansi dengan kita mungkin jangan pernah lelah mencintai negeri ini gitu ya. Nah, kebetulan tadi Bu saya bangun buka Instagram Bu. Oke. Saya lihat Ibu Sri Mulyani mengunjungi UI Universitas Indonesia, kemudian dia bikin status menceritakan kunjungannya, kemudian ada yang quote-nya yang sangat melekat di hati saya. Saya bisa baca. Oh siap. Oke, silakan. Ini penting. Oke. Beliau mengatakan integritas tidak bisa dan tidak boleh diperdagangkan. Sekali Anda jual integritas, Anda sama sekali tidak berharga. Wah, luar biasa, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi integritas itu ibarat seluruh hidup kita ya. Kalau kita nggak punya integritas ya udah kayaknya tidak berharga lagi. Benar menjadi perenungan buat kita semua ya, Sobat Interest 007 dimanapun berada, bahwa integritas itu nilai hidup ya, nilai hidup manusia ya. Semoga kita semua dimanapun berada tetap berjuang mempertahankan integritas dalam bekerja, dalam beraktivitas ya, sehingga suatu hari nanti kalau kita sudah selesai dalam perjuangan di dunia, kita berharga ya, karena kita mempertahankan integritas. Baik Vincent, terima kasih banyak ya untuk diskusinya hari yang luar biasa ini. Menutup weekend ini dengan pembicaraan diskusi tentang integritas. Izin saya mau tutup dalam pantun ya, untuk menutup percakapan kita di sore hari ini. Membeli kaktus tertusuk tangan, tangan terluka, air mata berlinang. Bulan Agustus, bulan perjuangan. Mari berjuang karena integritas harus menang. Tepuk tangan. Baik Sobat Interest 007, terima kasih sudah menyimak obrolan kita. Semoga bisa menambah wawasan, membangkitkan semangat ya, semangat bulan Agustus. Wah, integritas harus menang ya. Dan jangan lupa terus nonton edisi-edisi lain dari Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli yang masih akan terus mengudara bersama Sobat Interest 007. Terima kasih. Yahoo!